11 Kota Tangerang dari kelas 1148. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Saya sebagai supervisor atau pengamat Dewi Amalia, dan di sebelah kanan saya ada coach Ibu Fajar Ayu Hadiasi dan coach Ahmad Hidayat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Fajar, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Deli, baik. Bagaimana dengan Bu Deli sendiri? Alhamdulillah Bu, kabar saya sehat. Syukurlah kalau Ibu juga dalam kondisi sehat-sehat ya Bu ya. Ngomong-ngomong, di pagi hari ini Ibu ada sesi coaching ya Bu ya? Betul, saya di sini nanti jam 10 Bu Deli, rencananya saya akan melakukan coaching bersama teman saya Bu. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Nah, apakah Ibu sudah siap nih untuk melakukan proses coaching? Insya Allah Bu Deli, saya sudah siap, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Deli ya, yang sudah siap menjadi pengamat atau observer buat saya sendiri, seperti itu Ibu. Baik Bu, sebelum Ibu mulai proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan nantinya juga saya akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama nih Bu, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Ibu. Baik Bu, jadi gini Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui ya Bu, bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, kita mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa itu yang dimaksud dengan receive, appreciate, summarize, dan ask. Ya Bu ya. Receive itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee, kemudian Ibu juga nanti memberikan pertanyaan terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee nanti ya Bu ya. Dan juga Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah sudah jelas Bu dari rubrik penilaiannya? Baik Bu Deli ya, saya pada saat melaksanakan coaching ya, nanti saya juga akan berencana ya, akan melakukan sesuai dengan alur tirta ya, lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa sudah cukup sangat jelas Ibu dengan rubrik yang telah Ibu Deli sampaikan. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Baik Ibu, silakan. Yang pertama yaitu
kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti nih? Nah, kalau kompetensi yang nanti saya akan kembangkan itu saya saat melakukan coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi, Bu. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Bu, kira-kira dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana sih yang secara spesifik nih yang ingin saya observasi Bu? Nah, bagian spesifik ya menurut saya yang ingin diobservasi yaitu bagian mendengar aktif kali ya Bu Deli ya, dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna seperti itu Bu. Baik Bu, berarti fokus pada kompetensi coachingnya ya. Jadi yang Ibu ingin observasi itu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya? Betul sekali Bu Deli. Nah, kemudian seperti apa sih indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu berikan pada sesi coaching nanti ini? Baik Bu, jadi yang pertama mungkin saya akan nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara seperti itu Ibu. Serta nanti saya juga bebas dari judgement ya, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari coaching seperti itu Bu Deli. Baik Bu, sangat bagus sekali ya Bu ya. Demikian ya Ibu kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih Bu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya bersama coach Ibu. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Baik Bu Deli, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Iya baik Bu, dan saya juga mengingatkan ya untuk proses coaching nanti Ibu dengan coach Ibu itu akan direkam ya Bu ya prosesnya ya. Baik Bu Deli. Iya baik Bu, sampai ketemu lagi ya nanti setelah proses coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Pak Ahmad, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Fajar. Nah, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, Pak Ahmad, hari ini katanya Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Betul Bu. Dengan menggunakan alur tirta, namun sebelum kita melakukan coaching ini Pak, perlu diketahui bahwa kegiatan ini nanti akan direkam selama 15 sampai dengan 20 menit ke depan seperti itu ya Pak ya. Ya silahkan Bapak, kira-kira permasalahan apa nih yang Bapak sedang lihat di saat ini? Ya ayo Bu. Jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya Bu dengan Ibu, yaitu tentang siswa saya yang pasif dalam pembelajaran di kelas Bu. Oke, baik. Jadi di sini Pak Ahmad mempunyai siswa yang pasif ya Pak ya, seperti itu. Nanti di akhir pembicaraan kita hari ini kira-kira apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini kira-kira? Iya Bu Fajar. Jadi di pembicaraan ini saya ingin mendapatkan langkah-langkah atau solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar gitu Bu. Jadi siswa itu bisa lebih semangat lagi belajarnya. Oke, baik Bapak ya. Jadi Pak Ahmad ini ingin mempunyai siswa yang lebih aktif lagi ya Pak ya dari belajar. Baik. Sekarang coba ini saya ingin mencari informasi terlebih dahulu ya Pak ya. Menurut Bapak itu ciri-ciri siswa yang aktif itu saat belajar itu seperti apa ya Pak? Baik Bu, menurut saya ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran itu yang pertama yaitu menyimak saat guru menjelaskan, ataupun ada temannya yang presentasi. Kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan
pertanyaan, ada jawaban dari mereka gitu. Terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Nah, menurut saya itu ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran, begitu Bu. Oke, baik ya. Berarti ciri-ciri yang aktif itu siswa yang aktif menurut Bapak nih Pak ya. Nah, sekarang saya mau tahu nih Pak, informasi juga nih dari Bapak ini ya. Menurut Bapak pembelajaran seperti apa sih ya Pak yang menyebabkan mereka itu kurang aktif gitu kalau dalam belajar? Iya Bu, menurut saya mereka tidak aktif disebabkan yang pertama mungkin yang saya juga kurang tahu pasti karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung kepada mereka. Tapi menurut saya yang pertama mungkin mereka tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya, sehingga mereka juga pas belajar menganggapnya itu nggak ngerti. Aku kan nggak ngerti pelajaran dari awal, jadi kalau diikutin juga nggak akan ngerti. Nah, kemudian yang ketiga mungkin juga mereka nggak tahu ada masalah pribadi atau apa gitu, kadang-kadang yang ada melamun atau mereka juga ada yang ngobrol sendiri dengan teman sebangkunya. Jadi mereka sibuk tuh dengan aktivitas mereka masing-masing gitu. Oh, seperti itu. Baik-baik Pak. Nah, ya berarti yang menjadi landasan tadi Bapak itu anak menyebabkan pasif belajar itu dan tidak aktif itu dari mengikuti pembelajaran di kelas seperti itu ya Pak ya, tidak aktifnya seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan nih Pak ya, kira-kira rencana Bapak itu untuk kedepannya itu akan seperti apa Pak? Rencana saya ya Bu ya, mungkin juga selama ini saya mengajar metodenya itu saja gitu. Itu juga mungkin yang menyebabkan mereka pasif dalam belajar. Jadi rencana saya yaitu saya akan menyusun modul dengan metode atau media pembelajaran yang bervariasi. Misalnya menggunakan metode atau media pembelajaran yang benar. Saya juga akan mencari referensi metode dan media pembelajaran yang bisa meningkatkan antusias siswa seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi Bapak akan menerapkan metode-metode ya Pak ya dari media pembelajaran maupun referensi seperti itu, sehingga di sini siswa itu nggak bisa menebak nih Bu seperti itu. Nah, kira-kira hari ini nih mau belajar seperti apa gitu ya Pak ya. Baik Pak, dalam melakukannya nanti kira-kira ada tidak yang bisa membantu Bapak nanti di sekolah? Kalau di sekolah saya ya Bu, pastinya saya membutuhkan kolaborasi ya dengan rekan sejawat saya dalam merancang modul pembelajaran. Karena kebetulan rekan sejawat saya ini masih muda, masih energik, suka belajar terhadap sesuatu yang baru gitu Bu. Nah, selain itu mereka juga cakap lah teknologi. Jadi nanti saya mungkin akan berkolaborasi bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan unsur teknologinya. Kemudian nanti membuat metode pembelajaran itu sambil bermain, jadi bervariasi belajar sambil bermain gitu. Oke, baik Pak. Jadi di sini Pak Ahmad akan membuat metode pembelajarannya itu sambil bermain gitu ya Pak ya, dengan cara bervariasi seperti itu ya Pak ya. Nah, luar biasa sekali ya Pak Ahmad. Kemudian kira-kira itu kapan rencananya nih Pak? Rencana saya mau nyusun modul tersebut itu nanti Bu setelah selesai anak-anak melaksanakan asas ya semester 1. Saat ini kan sedang melaksanakan ujian anak-anak. Saya rasa itu waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode dan media yang bervariasi. Dan saya akan terapkan Bu di dalam kelas pada saat tahun ajaran semester 2 nanti di bulan Januari. Baik Pak, jadi pada saat semester 2 nanti ya Pak ya? Iya, betul. Nah, baik Pak, jadi diterapkannya itu kata Bapak, iya betul tadi di semester 2 seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, metode atau media yang baru yang bervariasi seperti itu ya Pak ya. Nah, ya baik Pak, kita sudah memasuki akhir percakapan nih. Baik. Pada titik ini kira-kira nih Pak, yang Bapak dapatkan pada kegiatan coaching hari ini itu seperti apa? Iya, yang saya dapatkan ya di sini, alhamdulillah ya saya mendapatkan solusi-solusi ya dari permasalahan yang tadi saya sampaikan terkait dengan kepasifan siswa saya di kelas. Seperti itu.
itu ya Pak ya. Jadi Bapak sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bapak itu sendiri. Nah, jadi baik ya Pak Ahmad, saya juga nih di sini saya berterima kasih banyak ya Pak sudah berbagi terhadap permasalahan yang Bapak hadapi. Ya saya berharap nanti ya Bapak bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan seperti itu. Dan saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi ya Pak dengan Bapak untuk melihat hasil nih perubahan-perubahan nanti yang ada di kelas yang setelah Bapak lakukan seperti itu. Nah baik Pak, apakah ada hal lain yang ingin Pak Ahmad sampaikan? Sementara cukup kali itu ya. Oke, Sudah jelas, terima kasih. Ya baik, kalau sudah cukup mungkin kita akhiri dulu ya Pak ya untuk coaching pada pagi hari ini. Ya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya Bu Fajar. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, perasaannya bagaimana sih setelah melakukan coaching tadi? Baik Bu Deli ya, setelah melakukan coaching tadi yang saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah sangat tercapai ya menurut saya sendiri. Dan saya juga sangat bahagia bisa bercerita dengan banyak ya kepada coach saya. Kemudian semua permasalahan-permasalahan juga yang dihadapi oleh coach itu bisa tersampaikan dengan baik. Seperti itu Bu Deli. Baik Bu Fajar. Pada saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching tadi, kira-kira apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Nah, jadi setelah melaksanakan coaching tadi ya, yang saya sudah merasa mampu ya fokus terhadap coach saya dengan mendengarkan aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta itu sendiri Bu Deli. Baik Ibu, jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu ya? Ya, menurut saya seperti itu sudah Bu Deli, sudah sesuai. Baik Bu, izinkan saya ya Bu menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Ya, silakan Bu Deli. Begini Bu, berdasarkan hasil observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu itu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Ya Bu ya. Nah kemudian Ibu juga sudah menanyakan nih tujuan kepada si coach dalam sesi coaching tersebut dan mengarahkan si coach untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing nih si coach untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching di mana tadi saya lihat itu Ibu fokus dengan coach Ibu, artinya Ibu itu melakukan kehadiran penuh dan juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi. Dari itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu Deli. Nah menurut saya yang Ibu lakukan sudah sangat baik. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu. Ya. Terima kasih Bu Deli. Jadi saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih Bu Deli ya atas umpan baliknya yang sudah Ibu Deli berikan kepada saya. Jadi sangat senang sekali seperti itu. Iya Ibu, sama-sama ya. Nah dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi nih untuk berikutnya Bu? Nah baik Bu Deli ya. Jadi saya mungkin berencana nanti ke depannya itu akan terus melakukan latihan-latihan ya lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih efektif ya Bu ya, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya itu saya bisa bercerita lebih banyak lagi dengan coach saya itu sendiri gitu Bu. Baik Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nanti ya.
Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching ya Bu ya. Ya, baik Bu Deli. Jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi seperti itu Bu. Amin. Kira-kira ada hal lain tidak Bu yang ingin disampaikan lagi? Kira-kira kalau menurut saya sudah cukup ya Bu Deli ya mungkin. Jadi semuanya sudah baik menurut saya ya, sudah cukup lah, sudah oke gitu. Baik Ibu, terima kasih ya. Kalau begitu sampai ketemu lagi nih Bu di coaching selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.